عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا. Baldatun itu negeri, thayyibatun itu yang baik, negeri yang penuh dengan kemakmuran, negeri yang tidak ada keburukannya sama sekali. Saya membayangkan negeri Saba yang disebutkan di dalam ayat ini, dalam penjelasannya, ini tanaman-tanaman tumbuh di sekitar rumah-rumah penduduk ini dengan subur dan menghasilkan buah-buahan yang melimpah. Tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, tetapi juga buah-buahan ini dapat dijual yang hasilnya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selain makan mereka penduduk negeri Saba ini. Orang Jawa mengatakan apa? Loh jinawe ya. Halo? Ibu-ibu yang hafal biasanya. Negeri gemah ripah loh jinawi. Itu nek bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun. Warabbun ghafur ini sebagai tambahan bahwa kemakmuran yang mereka dapatkan dalam kehidupan di negeri mereka ini masih ditambah bonus Warabbun ghafur, di mana Tuhan mereka yaitu Allah ini juga mengampuni kesalahan-kesalahan penduduk negeri Saba itu. Ini kurang apa negeri Saba ini? Negeri yang subur, tanaman-tanamannya menghasilkan buah-buahan yang melimpah, menghasilkan penghasilan bagi penduduk negeri Saba ini dengan penghasilan yang cukup besar. Kemudian mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman kan seperti itu, mendapatkan kehidupan dunia yang baik dan mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar jika orang yang beriman dapat meraih kedua-duanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dari ayat yang saya baca tadi, tidak hanya kesuburan tanahnya yang menjadikan masyarakat negeri Saba ini hidup bahagia, hidup penuh dengan ketenangan, ketentraman, tetapi kondisi lingkungan di mana mereka hidup di negeri Saba ini juga betul-betul sangat baik sekali, sangat bersih sekali. Sampai diceritakan di sini, saking bersihnya lingkungan negeri Saba itu, tidak ada yang namanya lalat, tidak ada yang namanya nyamuk, tidak ada yang namanya ulat, tidak ada yang namanya apa ini, kolo jengking. Akrab itu kolo jengking.
Tidak ada yang namanya ular wala hayyah. Jadi binatang-binatang yang mengganggu kehidupan manusia ini di negeri Sabak itu tidak ada. Coba kita bayangkan lingkungan gak enek laleri, gak ada nyamuknya, gak ada ulatnya, gak ada ularnya, gak ada kolojengkingnya, dan tidak ada binatang-binatang pengganggu lainnya. Udaranya sangat bersih. Ini dijadikan contoh oleh Allah sebagai sebuah negeri yang penuh dengan kemakmuran, dan mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka penduduk negeri Sabak itu mendapatkan kemakmuran hidup yang seperti itu dan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan di sini bahwa mereka penduduk negeri Sabak yang telah mendapatkan kemakmuran seperti itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak hanya orang-orang yang beriman, tetapi mereka juga orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi bukti bersyukur mereka itu ya tentu menggunakan segala yang diberikan oleh Allah berupa nikmat ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya, setelah negeri Sabak diceritakan oleh Allah seperti itu kebaikannya, tiba-tiba kemudian dibalik oleh Allah keadaannya menjadi negeri yang penuh dengan kesusahan bagi penduduknya, penuh dengan penderitaan bagi penduduknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah diceritakan oleh Allah begitu makmurnya negeri Sabak itu, begitu baiknya lingkungan negeri Sabak, begitu suburnya tanaman-tanaman di negeri itu, kemudian di dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan keadaan yang sebaliknya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannataihim jannataini dhawatai ukulin khamti wa atlin wa syai'im min sidrin qalil. Dalam ayat ini Allah kemudian menyebutkan, tetapi mereka kemudian berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang bersandan. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Di antaranya adalah pohon asel dan pohon sidr. Jadi pohon yang tidak seperti pohon sebelumnya yang menghasilkan buah-buahan yang lezat, dan kemudian lingkungannya juga lingkungan yang bersih. Kemudian oleh Allah diganti, dirubah, dibalik keadaannya menjadi tanah yang hanya bisa ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang buahnya terasa pahit dan tidak seperti pohon-pohon yang tumbuh sebelumnya. Apa yang menyebabkan penduduk Sabak mengalami penderitaan seperti itu setelah mereka memperoleh kemakmuran yang sangat besar? Disebutkan dalam ayat ini fa'aradu, karena mereka telah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita ambil pelajaran Bapak Ibu
hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kondisi sulit, biasanya umumnya kebanyakan orang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang biasanya misalnya jarang membuka Al-Quran, Bapak Ibu yang jarang mempedulikan misalnya sholat jamaah 5 waktunya, Bapak Ibu yang biasanya jarang peduli dengan bangun malam untuk sholat tahajud, ketika menghadapi kesulitan, biasanya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Nek wis krasa susah itu biasanya baru merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran mulai dibuka, sholat jamaah mulai dipedulikan, sholat malam mulai diusahakan. Tujuannya hanya satu, supaya Allah memberikan pertolongan, supaya Allah menghilangkan kesusahan yang dihadapi. Tapi ketika kesusahan itu dihilangkan oleh Allah, diganti dengan berbagai kemudahan, ini biasanya kemudian menjadikan orang itu terlena, lupa bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah ini harus disyukuri dan dalam bentuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi itu biasanya begitu, Bapak Ibu, selalu berputar. Nek dalam keadaan susah biasanya ibadahnya mulai meningkat. Ketika ibadahnya meningkat, maka kemudian Allah akan memberikan kondisi kehidupan yang penuh dengan kemudahan. Ketika kondisi hidup ini sudah penuh dengan kemudahan, biasanya orang itu mulai lupa, mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu juga kemudian Allah kemudian mengganti kemudahan yang telah diberikannya ini dengan kesusahan-kesusahannya. Jadi akan terus begitu. Jadi kondisi susah menyebabkan orang itu ingat kepada Allah. Ketika orang itu ingat kepada Allah, maka kesusahannya akan diganti dengan kebahagiaan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mudah, sudah bahagia, biasanya orang lupa dengan Allah. Ketika lupa dengan Allah, maka kemudahan yang dirasakan diganti dengan kesusahan. Akan bolak-balik begitu terus keadaannya itu begitu. Maka agar supaya kehidupan kita ini senantiasa dalam rahmat Allah, ya, maka ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita bahagia, itu tidak mempengaruhi semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu, Bapak Ibu. Jadi bahasanya Kiai Zainuddin MZ yang dulu sering kita dengar, orang itu kalau senang, orang itu kalau hidupnya susah, itu mana tahan. Tapi kalau hidupnya bukan mana tahan, kalau hidupnya susah itu mana Tuhan. Tapi ketika dia diberi kemudahan, diberi kesenangan, mana tahan. Jadi ada mana Tuhan, ada mana tahan. Ketika susah, mana Tuhan. Ketika senang, mana tahan. Begitu seterusnya. Maka sebagai orang yang beriman, di awal tadi saya sudah mengingatkan untuk selalu tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi
orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak banyak orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi hanya sedikit dari hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur. Jadi umumnya berarti kebanyakan manusia ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri Sabak menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, agar kita diberikan kemakmuran dalam hidup kita di dunia ini dan diberikan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan hidup kita kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan hadis pertemuan yang lalu, malam hari ini saya baca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Kabasyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sahabat Abu Kabasyah Al-Anmari ini telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah begini, salah satun uqsimu alaihinna wa uhaddisukum hadisan fahfadhuhu. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas 3 perkara tersebut. Jadi Rasulullah ini bersumpah atas 3 perkara. Wa uhaddisukum hadisan fahfadhu, dan aku akan ceritakan kepada kalian, maka jagalah apa yang aku ceritakan ini. Ingat-ingatlah, jagalah apa yang aku ceritakan kepada kalian ini. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah? Qala, beliau berkata, ada 3 tadi ya. Yang pertama, manaqasa malu abdin min shadaqatin. Ini yang pertama. Jadi Nabi ini bersumpah. Padahal Nabi kalau tidak bersumpah pun apa yang diucapkan oleh beliau itu pasti benar. Apalagi kalau beliau ini sampai bersumpah. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak hanya sekedar benar, tetapi yang disampaikan oleh beliau itu juga sangat penting untuk kita fahami, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah manaqasa malu abdin min shadaqatin. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggunakan logika kita, maka sedekah ini akan mengurangi harta yang kita miliki. Itu kalau kita menggunakan logika kita. Wong sedekah itu mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Maka logika kita pasti akan mengatakan harta kita ini pasti akan berkurang karena kita berikan kepada orang lain. Tapi logikanya Allah, matematikanya Allah itu tidak berkurang, bahkan harta yang digunakan untuk sedekah ini akan bertambah.
Saya sudah pernah menyampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa orang yang sodako dalam Al-Quran itu diumpamakan seperti orang yang menanam. Orang menanam itu seperti kehilangan sebuah biji tanaman. Kelihatannya dia kehilangan sebuah biji tanaman. Kalau dia nanam jagung 1 hektar, butuh biji jagung misalnya setengah karung misalnya, maka dia sebar biji setengah karung ini ke tanah yang 1 hektar itu. Maka saat dia menanam, dia kehilangan biji jagung yang setengah karung tadi itu. Sama dengan ketika kita sodakoh. Saat kita sodakoh, itu kita kehilangan uang yang kita sodakohkan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biji jagung yang tadi ditanam itu sekian waktu dia akan tumbuh. Ketika dia tumbuh, maka kemudian dia akan berbuah. Ketika dia berbuah, dia akan memberikan biji yang lebih banyak kepada orang yang menanam tadi itu. Sampean hitung, yang sampean tanam 1 biji, kemudian yang dia berikan 1 biji itu diganti berapa biji. Saya belum pernah ngitung, moga-moga sampean nanti juga ngitung. Itu gambaran yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bagi orang yang sodakoh. Maka Rasulullah berani bersumpah orang yang sodakoh itu tidak akan berkurang hartanya. Mana kosomalu abdin min sodakotin. Jadi kalau ingin harta Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya ini tidak berkurang, maka rajinlah bersodakoh. Rajinlah bersodakoh. Tentu sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, yang juga disumpah oleh Rasulullah, ini tolong diingat. Wala dzulima abdun madlamatan fasobaro alaiha illa zadahullahu izzat. Tidaklah, kata Nabi, seseorang itu dizalimi oleh orang lain. Pernah dizalimi oleh seseorang sampean? Dizalimi apa? Dizalimi, misalnya uang sampean dicuri terus, atau kalau sampean makan lauknya diambili terus sama teman sampean. Ternyata ini yang paling sering terjadi ini ya. Sabun sampean dipakai oleh teman sampean dan tidak pernah izin. Tidak pernah izin. Kalau izin tidak apa-apa. Fasobaro alaiha. Kemudian orang ini sabar. Sabar itu tidak membalas kezaliman yang diterima dengan kezaliman yang sama kepada orang yang menzalimi. Bahkan Nabi itu ketika dizalimi oleh orang-orang kafir, beliau tidak hanya tidak membalas kezaliman itu dengan kezaliman yang sama, tetapi justru Rasulullah bisa berbuat baik, bisa memperlakukan yang lebih baik kepada orang yang menzalimi dirinya. Ini yang sulit untuk kita lakukan, ya, sulit untuk kita lakukan. Nabi ketika sholat berjamaah di masjid, kemudian beliau dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, kadang juga dilempari batu, kemudian diolok-olok, diejek. Tapi giliran orang yang menyakiti kanjeng Nabi ini sakit,
ternyata yang pertama kali menjenguk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpomo sampean yang ngalami ini, saya nggak yakin sampean bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampean biasanya dizolimi sama teman sampean tadi, sabun sering dicuri, uang sering diambil, ya pakaian sering dipinjam tapi nggak dikembalikan. Giliran orang itu sakit, sampean kemudian malah membelikan obat kepada orang itu. Hebat berarti sampean. Tapi saya tidak yakin sampean bisa begitu. Ya, biasanya orang yang seperti itu akan keluar kata-kata nyukurno, orang yang selama ini mendolimi kita. Padahal kalau kita mau sabar, ya, maka Allah akan menambah kemuliaan bagi orang yang didolimi tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak kisah cerita dari orang-orang yang merasa didolimi oleh saudaranya, atau didolimi oleh tetangganya, atau didolimi oleh temannya dan yang lainnya. Ini yang kemudian justru orang yang didolimi inilah yang semakin jaya, yang semakin di atas dibanding dengan orang yang mendolimi tersebut. Bahkan yang mendolimi ini semakin jatuh, semakin terpuruk. Itu tidak satu dua yang menceritakan hal yang demikian. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, tidak hanya menahan diri kita untuk berbuat zalim kepada orang lain, tetapi juga menahan tidak membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono ae kok repot. Ya, gitu aja kok repot. Doanya orang yang terzalimi itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Itu doa salah satu orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Dan yang ketiga yang disumpah oleh Nabi, yang disumpah, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Ini juga disumpah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh seseorang tidak membuka pintu meminta-minta kepada orang lain kecuali Allah akan membuka pintu baginya, pintu kemiskinan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampean yang tadi kalau rumongso sabun cek jaluan ambek koncone, ya, kemudian nggak pernah mau beli sendiri padahal uang ada misalnya, tapi eman kalau dipakai untuk beli sabun. Sampo juga begitu, seneng memakai sampo punya temannya, padahal dia sebenarnya juga punya uang untuk beli sampo, tapi eman untuk beli sampo sendiri, seneng minta teman-temannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Wong iku nek seneng jaluan iku gak bakat dadi wong sugih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wong iku nek seneng jaluan berarti gak bakat dadi wong sugih. Sampeyan eling-eling.
Nek sampean kepingin dadi wong sugih, ojo dadi wong jaluan. Dadi wong sing luman. Jadi orang yang suka memberi, bukan suka meminta. Kalau sampean ingin menjadi orang yang mampu, orang yang kaya, bukan menjadi orang yang miskin. Dan ini disumpah oleh Kanjeng Nabi, ya. Sumpah Kanjeng Nabi itu mandi. Terakhir saya bacakan satu hadis lagi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an umi ahli dunya min ahlin nari yaumal qiyamah fayusbahu fin nari sibghatan summa yuqalu ya bana adama hal ra'aita khairan qattun hal marra bika naimun qattun fayaqulu la wallahi ya rabbi. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat nanti akan diambil satu orang dari penduduk neraka dan diambil satu orang dari penduduk surga. Halo. Yang diambil satu orang dari penduduk neraka ini adalah orang yang dulu di dunia paling banyak mendapatkan kesenangan hidup. Yang diambil dari penduduk neraka ini adalah orang yang dulu pada waktu di dunianya ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan hidup. Wong sing paling makmur lah, wong sing paling sugih lah. Tapi di hari kiamat dia termasuk penghuni neraka. Berarti pada waktu di dunianya dia bukan orang yang beriman. Dia bukan orang yang beriman. Ya mbo wong Amerika, mbo wong di. Jadi dijukukno wong sing paling bahagia waktu uripe nang dunya. Tapi di akhirat dia adalah penduduk neraka. Sementara di antara penduduk surga ini diambil orang yang dulu pada waktu di dunia ini hidupnya paling susah. Jadi dari penduduk surga ini diambilkan salah satu orang yang dulu pada waktu di dunia ini hidupnya paling susah. Jadi nggak ada orang yang susah lebih susah dibanding dengan dirinya, pokoknya paling susah. Tapi dia adalah orang yang beriman sehingga dia menjadi penghuni surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penduduk neraka tadi, orang yang diambil dari penduduk neraka tadi yang pada waktu hidup di dunianya ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan hidup. Kemudian ditanya, setelah dia dimasukkan ke dalam neraka itu, dia kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan itu dia ditanya, hei fulan, apakah kamu pernah merasakan kesenangan hidup? Apakah kamu pernah melihat satu kebaikan walaupun itu hanya sedikit? Dijawab sama orang ini, qala la ya rabbi.
Orang ini menjawab, saya tidak pernah merasakan kesenangan hidup sama sekali walaupun sedikit. Saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dalam hidup saya walaupun hanya sebentar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesusahan di neraka ini dapat menghapuskan kesenangan yang paling besar yang pernah dia dapatkan pada waktu hidup di dunia. Jadi kesusahan hidup di neraka itu akan menghapuskan semua kesenangan yang pernah dia rasakan pada waktu hidup di dunia. Jadi dia merasa seolah-olah hidup itu tidak pernah memperoleh kesenangan sama sekali, tidak pernah memperoleh kebahagiaan sama sekali. Padahal sebelum dia di neraka, pada waktu dia di dunia, dia ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan hidup. Sebaliknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diambil dari neraka tadi, dari surga tadi ditanya, orang ini dulu waktu di dunia wis gak pernah seneng lah, bahasanya seperti gak tahu seneng sama sekali pada waktu di dunia. Tapi dia orang yang beriman sehingga dia berhasil masuk surga. Ketika dimasukkan ke surga, kemudian dia diambil, didatangkan, kemudian ditanya, hai fulan, apakah selama ini kamu pernah merasakan hidup susah? Apakah selama ini kamu pernah merasakan hidup sulit? Jawabannya apa? Qala la ya Rabbi. Jawabannya, tidak wahai Tuhanku, demi Allah saya tidak pernah merasakan hidup susah sama sekali, saya tidak pernah merasakan hidup sulit sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang itu sudah dimasukkan ke dalam surga, maka kenikmatan yang dia dapatkan di surga itu akan menghapuskan semua kesusahan yang pernah dia rasakan pada waktu di dunia. Makanya kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang terbaik dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan meninggalkan larangan-larangannya sebaik mungkin. Dalam keadaan apapun kita di dunia ini, meskipun dalam keadaan susah, maka kesusahan itu nanti akan diganti oleh Allah ketika sudah di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesusahan yang pernah dirasakan itu tidak akan pernah diingat kembali, karena saking besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah ketika sudah di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.